Saudaraku dalam Tuhan, Muslim ini benar-benar tidak berkutik di hadapan Agatha ketika Agatha menjawabnya pakai ayat Al-Qur'annya sendiri. Langsung kita lihat videonya terlebih dahulu sebelum kita berkomentar di kolom komentar, sambil tekan tombol like dan juga bagikan video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Apalagi ibunya Nardo, apa yang mau lu tanya? Ya, Yakin gua Bang sebenarnya Billy, yakin. sebenarnya yang tiba ya ada ayatnya dalam Al-Qur'an Kak Agatha. Barang Apa itu? siapa yang tidak menerapkan hukum Allah, hukum-hukum Allah atau perintah-perintah Allah, maka orang itu fasik. Ya fasik itu apa? Hukum Islam tidak ditegakkan. Walaupun mayoritas Islam tapi tidak menerapkan syariat Islam, maka itu fasik. Bang, agamamu diterapkan maupun nggak diterapkan, nggak ada yang masuk surga, Bang. Udah, itu aja. Iya, mau diterapkan, mau nggak diterapkan, nggak ada yang selamat. Lah emang itu, kan disuruh Maryam 71 semua. Datang semua ke neraka. Nggak ada gunanya. Ini kalian ini sebenarnya udah sadar nggak sih? Contoh ya, nih aku kasih tunjuk ya. Nih, percuma. Mau apapun yang kalian lakukan, tetap aja. Semua kalian ke Maryam 71. Nih, karena ini udah ketetapan judulnya, Say. Baca. Ya baca-baca. Tidak ada seorang pun di antaramu yang tidak melewatinya sirat di atas neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah ketentuan yang sudah ditetapkan. Tuh, jadi percuma. Lu mau apapun, lu itu akan ada di atas neraka. Emang bisa lewat? Ya nggak bisa. Mulai sekarang mendingan Ya ada tafsirnya di bawah itu Kak Agatha. Baca. Sesudah memperingatkan orang-orang kafir, Allah lantas mengerahkan peringatannya kepada semua manusia. Kepada Ya, semua sama kamu manusia. juga. Wahai manusia, ketahuilah bahwa tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak menyaksikan mereka itu dan Neraka. neraka itu mendatanginya. Hal itu yakni membuatmu datang dan menyaksikan mereka bagi Tuhanmu. Neraka bagi Tuhanmu adalah sesuatu ketentuan yang sudah ditetapkan dan tidak akan diubah. Nggak bisa diubah. Itu makanya saya bilang percuma kamu mau mengerjakannya nggak ngerjain. Tuh udah ditetapin, jadi percuma. Saya kalau udah jelas kayak gini, lu ngapain masih di situ? Ya Kak Agatha, perkara masuk surga dan neraka kan urusan Allah ya. Sebenarnya kata sholat 5 waktu itu gak dijelaskan dalam Al-Quran. Caranya Gini, sholat 5 Bang. waktu. Bukan, kita tuh nggak usah ke situ. Kalau kamu bilang itu urusannya Tuhan, loh, kalau itu urusannya Tuhan ya tinggalin aja. Itu juga harus jadi urusan kamu. Kamu yang mau masuk kok. Ibarat kata gini, yang mau masuk sekolah kamu. Terus itu urusan mamamu. Ya urusan kamu. Nah Kak Agatha, Ini saya mau ngubah paradigma kalian lagi ya. Kalau kalian mengatakan masuk surga, masuk neraka itu urusan Tuhan, ya kalau begitu Tuhanmu nggak ngurusin kamu dong. Ngapain? Ya lu cari dong Tuhan yang mau ngurusin kamu. Mau kata kamu itu urusan dia. Kalau saya nggak mau. tapi aku gak percaya Yesus kok Kak Agatha. Nggak masalah. Kamu tuh nggak perlu percaya Yesus. Kenapa? Karena Yesus itu adalah keselamatan. Kamu mau nolak, mau nerima, itu kebebasan kamu. Nggak masalah. Tapi yang pasti kalau kamu menolaknya, ya kamu itu tadi berakhir di neraka. Jadi yang diajarkan Yesus dengan yang diajarkan Tuhanmu itu sejalan. Kenapa gue bilang sejalan? Kalau kamu tidak masuk ke dalam Kristus, kamu nggak masuk surga. Kalau kamu ngikutin agamamu, kamu masuk neraka. Ya udah pas. Tapi Kak Agatha ya izin menanggapi ya. Dengar. Kamu ngikutin agamamu, kamu masuk neraka. Makanya saya bilang ini selaras gitu loh.
Karena kata Tuhanmu nih tadi yang kamu baca Maryam 71 ya, itu semua ketetapan untuk kamu semua. Gitu loh. Apa? Mendatangi neraka tadi. Itu ketetapan Kak Agatha, untuk kalian. Kak Agatha, saya mau jawab ya. Kristen Ortodok itu temannya Islam. Karena Enggak, saya nggak mau Rusia itu temenan sama temannya kamu. Iran. Enggak. Kalau kamu bilang gitu, Israel dengan Arab itu temenan. Gimana menurut kau? Ya, Berarti Yahudi itu temennya Arab gitu. Apa? Islam itu temennya Yahudi? Yang mana? Temenan banyak ya banget. negara timur hampir negara Timur Tengah itu berhubungan dengan Israel. Yang nggak berhubungan dengan Israel itu cuma Iran. Iran itu temannya Kristen Ortodok namanya Rusia. Enggak. Di Rusia sana banyak Muslim soalnya. Iya, di Rusia banyak Muslim. Nah, senjatanya Iran kan dari Rusia semua. Contohnya senjata dari hypersonic. Saya nggak ngurusin itu, tapi ya kan kamu bilang kamu nggak percaya sama Tuhan Yesus, itu nggak apa-apa. Kamu nggak percaya sama Tuhan Yesus dan percaya dengan agamamu, kamu binasa. Tapi seharusnya Kak Agatha jangan berdebat sama orang Muslim, kan Rusia temannya. Saya nggak pernah. Saya bukan orang Rusia, masalahnya saya orang Arab. Nih ya, ini loh. Kamu tahu nggak? Nih, ya. Nih, ini ayat di Alkitab dikatakan seperti ini. Nih ya, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Bagi kalian ini, mereka ini yang di luar Kristen. Tetapi bagi kita yang diselamatkan oleh pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Jadi kalau kalian menganggap penyaliban itu adalah suatu kebodohan, kalian itu orang-orang yang binasa nih. Tuh, 1 Korintus 1 ayat 18. Nah, Kata sesuai. aku izin turun, aku nggak bisa lama-lama, aku disuruh. Iya. Aku disuruh bos Siap. kucing. Kena mental, bilang aja udah kena mental. Nggak bisa lama-lama. Kamu udah lama, nggak bisa lama-lama. Apa ini? Oten, kenapa Musna? Musna kenapa, say? Lihat dari ajarannya aja pakai logika. Yang mana yang pakai logika? Naura, coba dong. Buktiin dong logikanya, say. Itu kekuatan Allah apa Yesus? Allah adalah Yesus. Saya refresh dulu IQ saya. Iya, udah blow on tadi ya, Bang Senior ya. Tiba-tiba. Ya ampun ya Ustadz, ya Robi. Oke, ini kita naikkan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Agatha. Cuman ganti akun doang, Kiswanto. Nih ya, sesuai sih. Kamu agama apa, Kiswanto? Islam, Kak Agatha. Oh iya, cocok. Pas. Aku ganteng, Kak Agatha. Bukan, maksudnya kamu sesuai banget gitu loh, kapasitas otakmu, kelakuanmu dengan agamamu. Maksud saya itu tepat sekali. Iya sih, emang kayak gitu memang. Cocok gitu. Aku mau nanya ke Agatha, sejak kapan orang Hindu banyak yang masuk Kristen? Orang Hindu kan banyak yang masuk Islam. Sejak kapan? Sejak purbakala. Orang Hindu itu Contoh ya. Nih aku kasih tahu. Contoh ya. Dulu Rasul Thomas itu penginjilan itu di India. Nah, orang India itu kan umumnya beragama Hindu dan sudah banyak yang menjadi percaya kepada Yesus sebelum ada agama kamu, sayang. Kamu nggak tahu ya? Iya, Rasul Thomas itu adalah Rasul Tuhan Yesus. Itu sudah ke sana memberitakan Yesus. Makanya ada gereja Santo Thomas ya. Di sana, di India sana. Itu suksesi apostolik Rasul Thomas.
Sebelum ada agama kamu nggak tahu. Ih. Tuh, nggak tahu ya. Makanya sering-sering dong belajar ilmu pengetahuan umum. Udah yang mau kamu tanyakan. Saya mau tanya ke Agatha, kenapa Kak Agatha kok hafal semua ajaran Islam lah? Kami saja masih terbatas ajaran Islam. Soalnya terlalu mudah, gampang bagi saya. Kak, aku saja ini nggak semua hafal ajaran Islam, hanya sedikit-sedikit paham gitu. Kalau Ya, Kak mem- Agatha kok semuanya kok hafal? Enggak, Memang saya nggak apa? hafal. Saya nggak hafal. Saya siapa? Saya bukan umat penghafal soalnya. Yang disuruh ngehafal kan kamu, bukan saya. Cuman tahu aja. Kalau dibilang hafal enggak. Si Melinda bilang sinetron. Katanya kamu bukan Islam loh, Kiswanto. Serius? Saya Islam lah Kak Agatha. Oh, kamu dibayar sama saya? Enggak Kak Agatha. Aku Tuh, kenal aja dengerin Kak. tuh. Aku kenal Agatha saja enggak. Apalagi langsung ke rumahnya. Jangankan kamu kenal saya, kamu kenal Tuhanmu aja enggak. Iya kan? Matius 4 ayat 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Loh, kalau kamu itu memang menyembah yang tidak kamu kenal. Ya kan? Salam Kartini. On cam dia nggak bisa. Ini dia ganti akun lagi, coy. Ya akunku yang satu itu kau blokir, bisa on cam itu akun yang satu itu. Kamu aja nggak bisa ngebuktiin saya ngeblokir akun kamu kok. Kalian itu memang suka gitu ya, beriman atau percaya kepada sesuatu yang belum ada buktinya ya. Salam kenua kreatif kok. Salam Iya, juga Katelia. Iya Kak. Iya Kak Agatha. Sekarang saya tanya, kamu kenapa sih masih Islam? Kenapa kamu masih Islam? Kenapa kamu masih Islam? Nih, pertanyaan Ya karena gue. Islam menjadikan kami ajaran yang benar. Ajaran atau kalian? Ya ajarannya benar, masuk akal. Apa contohnya? Masuk akal atau masuk neraka? Contoh masalah pengkultusan. Islam Coba, itu coba, tidak coba, boleh saya tanya. mengkultuskan manusia. Apa? Coba. Ini coba saya tanya kamu masuk neraka apa masuk surga nanti? Ya masuk surga karena Islam itu tidak pernah mengkultuskan orang. Contohnya tidak mengkultuskan para pemimpin berlebihan gitu loh Kak Agatha. Buka ini deh catatannya. Nggak mengkultuskan. Iya. Yang Ya, nggak benar mengkultus- kamu. Ya tidak mengkultuskan ulama berlebihan, tidak mengkultuskan pemimpin. Bukan yang ini tuh madep sini, ininya. Salah. Nah, kursinya tuh itu dikeluarin dulu. Kamu tidak mengkultuskan apa? Ulama tidak mengkultuskan ulama, tidak mengkultuskan pemimpin. Dimiringin atau? Oh, kamu nggak mengkultuskan pemimpin? Maksudnya mengkultuskan apa sih? Ya mendewa-dewakan itu nggak boleh dalam pandangan Islam Kak Agatha. Loh, bukannya harus mentaati Allah sama seperti mentaati Muhammad? Ada loh ayatnya nih, saya cari ya. Loh, gimana sih? Ada loh bro, ayat ini loh. QS barang siapa yang mentaati Allah juga harus mentaati Nabi Muhammad. Oh, ada nih Anisa 80. Barang siapa mentaati Rasul itu sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Yang benar dong. Kamu dikatakan sudah mentaatinya kok. Iya Kak Agatha ya. Wah, kamu nih gimana sih baca kitab suci lo? Jelas dong. Iya kalau Kamu Rasulullah bilang- kan manusia pilihan Kak Agatha. Lah kata kamu nggak boleh mengkultuskan. Ini ayatnya diperintahin. Ini perintah atau bukan?
Ya perintah. Aduh, ya. Taati Rasulullah, taati Allah. Sampai ke atasnya tuh. Kenapa? Taati Allah, taati Rasulullah. Bukannya di ya, nih. Kamu bilang nggak boleh mengkultuskan. Ya, saya baca Kak Agatha. Coba baca. Surat makna dan penjelasan. Anissa. Anissa 80. 80. Barang siapa yang menaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah menaati Allah. Tuh, gimana penjelasannya nih? Berarti kamu menaati Rasul, kamu sudah menaati Allah. Berarti apakah Rasul adalah Allah? Itu pertanyaan saya. Rasul tidak Allah, Rasul itu utusan. Loh, kalau dia utusan, kenapa kamu harus mentaatinya? Apa yang ditaati nih? Ya, dia utusan, dia dikasih petunjuk Allah untuk jadi nabi. Jadi yang ditaati Allah atau yang ditaati Rasul? Ya, Allah dan Rasul. Loh, berarti Allahmu berarti dua yang ditaati, bukan satu. Ya keduanya Kak. Loh, berarti kamu menyembah yang mana? Ya menyembah Allah. Tapi ditaati dua-duanya. Nah, dia nabi, dia membawa kita ke jalan yang benar. Orang Dia yang Arab. membawa. Tunggu. Nabimu yang membawa kamu ke jalan yang benar atau Allah yang membawa kamu ke jalan yang benar? Ya nabiku. Loh, kalau nabi, berarti kamu sudah menuhankan nabi dong. Nah, aku tidak menuhankan nabi kalau nggak ada Loh. Nabi Muhammad. Sekarang saya tanya, Tidak mengenal yang Allah. membawa, oke, yang saya tanya adalah yang membawa kamu ke jalan yang benar, nabi atau Allah? Ya Allah Kak, Allah. Loh. Kalau nggak ada nabi ya nggak ada yang menyembah Allah Kak. Kalau nggak ada nabi, nggak ada yang nyembah Allah. Apakah Allah bergantung terhadap nabimu? Ya kan dunia ini diciptakan untuk nabi Kak. Masalah Hah? diskusi itu loh Kak. Maksudnya gimana? Diskusi itu gini loh. Nur Muhammad, tentang Nur Muhammad. Terus? Dunia ini tidak akan diciptakan kalau tidak ada namamu Muhammad. Oh gitu. Ayat di mana itu? Di mana ayatnya? Hadis kursi pokoknya. Hadis qudsi itu apa? Ya dunia ini tidak diciptakan kalau nggak ada Nabi Muhammad. Adam itu manusia pertama, tapi nurnya itu lebih tua Muhammad. Di mana ayatnya? Baca hadis kursi itu loh Kak. Cari-cari lah. Kamu nih, hadis qudsi itu apa? Kasih tahu dong saya. Nah, ini ada Syahril LL. Halo. Iya Bang Syahil. Di situ ada tempat tas loh. Iya. Tanya sama Bang Syahul, lebih paham ini masalah hadis kursi. Si Syahril malah nggak tahu agamanya apa. Halo, Syahril ini Kristen, Bang. Halo, pagi. Pagi, abang Islam atau Islam? Islam. Oke. Kenapa masih Islam, Bang? Karena saya beragama Islam, agama yang benar yang menuhankan satu Tuhan, bukan Oke. dua Tuhan, tiga Tuhan. Oke, satu Tuhan yang kamu maksud kayak satu Tuhan gini, satu biji. Allah gini, yang atau kayak benar, gimana? Allah. Iya, satunya tuh kayak gimana? Satunya yang gimana? Apa kayak satu galon, satu rumah, satu orang? Esa. Iya, itu sinonim, Bang. Maksudnya satunya yang kayak gimana? Satu mati kah? Satu hidup kah? Satu batu kah? Atau satu apa? Satu onggok? Tuhan Satu tidak apa? pernah mati. Tuhan tidak pernah mati. Oh, tidak pernah mati. Kenapa dia tidak pernah mati? Kalau mati itu bukan Tuhan namanya. Kalau mati bukan Tuhan. Iya. Itu makhluk. Oke.
Ya. Hmm. Kalau Jadi, makhluk emang tanya. kalau makhluk bukannya hidup juga ya? Enggak, boleh nggak saya bertanya? Boleh. Em, Kenapa Yesus dikatakan Tuhan? Karena dia berkuasa. Berkuasa dari siapa? Berkuasa atas langit dan bumi. Tapi di ayat Bible dia menyatakan dia utusan. Kenapa dikatakan dia Tuhan? Berarti dia Tuhan dan utusan. Semudah itu kan? Oh, dia jadi Tuhan kita. Manusia jadi Tuhan. Dia Allah. Allah yang jadi manusia, Bang. Oh, berarti berarti Tuhan bisa jadi manusia. Bisa dong. Emang Tuhanmu nggak bisa ya? Oh, hinalah Tuhan menjadi manusia, nggak sewajarnya Tuhan menjadi manusia. Manusia memang diciptakan hina ya? Ya jelas lah manusia punya dosa. Enggak. Di mana? Enggak. Di mana? Loh, manusia begitu diciptakan emang udah berbuat dosa? Manusia itu tempatnya dosa. Saya nggak nanya tempatnya. Apakah begitu diciptakan manusia itu sudah berdosa? Oh iya, berarti Saya tanya Kenapa? dulu. Begitu dia diciptakan dia berbuat dosa itu yang kayak gimana? Bayi baru lahir gimana dia berbuat dosa? iya benar. Oke, Dia kita fokus. Apakah manusia begitu diciptakan atau dilahirkan dia berdosa? tidak. Ya, berarti manusia begitu diciptakan ya tidak hina. Kamu aja Ya. yang hina. Ya sudah. Jadi Kenapa? kalau Tuhan sabar, kan Gini kamu loh. bertanya. Loh, saya jawab. Jadi kenapa kamu mengatakan Tuhan jadi manusia dikatakan hina? Karena Tuhan Yesus itu memang tidak pernah berbuat dosa. Jadi kita tidak bisa mengatakan Tuhan jadi manusia itu hina. Kalau Tuhan jadi kayak kamu, iya hina. Karena kelakuan kamu berdosa. Emang kamu hina. Kamu sampai sini paham nggak? Nah, Kakan mau bertanya apa lagi? Jangan tidak mendengarkan dong. Salam semuanya. Tap ya, jangan lupa ya teman-teman ya. Tapi Tuhannya Otan itu Tuhan menjelma jadi manusia kan nggak masuk akal Kak Agatha. Tuhan Kalau masuk akal, gini bro. Kalau masuk akal berarti B aja kayak kamu. Kamu nggak bisa menjelma jadi anjing, ya kan? Ya karena kamu B aja nggak punya kuasa. Itu loh. Semudah itu. Nggak usah ribet-ribet mikirnya. Ya Tuhan ribet masuk lah ke Tuhan kok jadi tubuhnya tiga. Maria, lalu Satu-satu dong ngomongnya. Jangan kayak orang Tuhan kampung. masuk ke tubuhnya. Ya, Tuhan masuk ke tubuhnya Maria, lalu jadi Yesus, nggak masuk akal. Orang Masuk sudah ke kejadian kok dibilang nggak Perutnya masuk Maria akal. lalu melahirkan Yesus. Bukan nggak Nggak masuk masuk akal, akal. Bang. Saya jelasin ya. Tuhan masuk ke dalam rahimnya Maria bukan artinya tidak masuk akal, tetapi tidak mampu dilakukan manusia biasa. Berarti Itu. begini. Sabar. Tuhan kan satu-satu. jadi manusia. Sabar, Berarti sini. Sabar, Bang. Mendengarkan itu baik. Ya. Kalau kamu mengatakan itu tidak masuk akal karena kamu tidak mampu melakukannya. Gitu loh. Ketidakmampuan manusia melakukannya memang melampaui akal. Ya, begitu. Jadi jangan kamu mengatakan hal yang sekiranya kamu tidak tahu, tidak pahami. Andre. Oh. Silakan, mau bertanya apa lagi? Tap guys, tap hashtag hiburan ya, tulis ya. Semuanya typingnya jangan kayak gini. Ini siapa ya? John. Ya, saya izin menanggapi Kak Agatha. Tapi Ya. kok masuk ke tubuhnya Maria gitu loh, kok jadi jadi Yesus gitu loh. Allah jadi Kenapa? Yesus, langsung masuk ke tubuh. Allah Tuhanmu, Allah jadi Yesus. Udah dijawab. Jangan yang enggak ini. Enggak ada urgensinya. Coba. Silakan Sahrir, apa yang lagi yang mau kamu tanyakan? Kamu agak blow on Kiswanto, diem, jangan banyak ngomong. begini. Ah, Tuhan kamu kan jadi manusia. menjelma Berarti jadi manusia. berarti kemungkinan bisa jadi di hewan kan?
nggak ada ngomong kemungkinan. Iya, berarti kan kamu bilang Tuhan tuh berkuasa, bisa jadi apa aja. Jadi Jadi gini, makhluk. maksud nggak ada, saya nggak ngomong gitu. Om, kamu lagi ngebahas Tuhan jadi manusia kok lari-lari. Ibarat kata Iya. kamu nanya ke saya, kamu hari ini makan sop ya Agatha? Berarti ada kemungkinan kamu makan tai, kan nggak nyambung, On. Jangan gitu, kita lagi ngebahas gua lagi makan sop. Tiba-tiba lu pasti ada kemungkinan makan tai. Nggak gitu, Sarir, On. Tapi dia kan berkuasa, kamu bilang. Gini loh, kita kan lagi ngebahas makan soto, sop gitu. Kamu larinya, nggak menutup kemungkinan si Agatha macul. Nggak nyambung lu. Kamu bilang kan dia berkuasa, itu maksud saya. Coy, Bisa kan jadi kamu, bisa gini, jadi manusia, bisa jadi kamu hewan denger kan. nggak? Nggak ada dia mau jadi hewan. Kan tadi kamu nanya, kalau Tuhan jadi manusia berarti hina. Saya lagi ngejelasin itu. Tidak, karena dia menjadi manusia pun, kemanusiaan yang dia tambahkan itu tidak berdosa. Fokus kita ke situ, Islam. Hei Islam, nyambung dong sekali-sekali. Fokus Islam. Islam lu ya? Lu Islam ya? Lu Islam? Pantes. Pantes banget. Begini loh Mbak Agatha, Tuhan kamu kan jadi manusia, berarti bisa jadi hewan dong, itu yang maksudnya. Kamu kan bisa makan nasi, berarti bisa dong makan tai. Itu loh maksud saya. Iya, berarti kan Tuhan kamu bisa berak, sekarang saya kan? tanya, kamu bisa nggak makan tai? Saya tanya dulu, kamu bisa nggak makan tai? Kalau kamu bisa makan nasi, kamu bisa nggak makan tai? Saya tanya dulu, bisa nggak? Kalau aku punya kuasa ya bisa lah. Lu nggak perlu kuasa untuk makan tai. Ini saya kasih tai nih, kamu bisa Lebih nggak? enak lagi ku buat taiku. Enggak, aku tanya kamu, kalau kamu bisa Aku makan punya nasi, kamu bisa kuasa. nggak makan tai? Bang, untuk makan itu nggak butuh kuasa, Bang. Kau jawab aja, kamu bisa nggak makan tai? Kamu harus menjawab, saya tidak mau, gitu. Karena saya punya otak, saya milih. Demikian Tuhan Yesus. Dia ngapain jadi hewan? Karena tidak ada urgensinya, Nyambung nggak? Kamu agama Iya, apa sih, saya tanya? kamu bilang Nggak, kan saya tanya, bisa saya tanya. jadi manusia, Saya berarti tanya, dia kamu berkuasa. agama apa sih? Bentar, Sarir, kamu agama apa sih, Sarir? Saya Islam. Oh agama iya, Tuhan. pantas. Ya udah. Sanalah. Cocok memang agama itu sama kau. Pas. Aku suka kalau kalian mengakui agama kalian berkali-kali. Jadi kalian itu menunjukkan kualitas kalian. Itu tujuan saya menanyakan kamu agama apa berkali-kali. Biar kamu sadar. Kamu perbaiki akhlak kamu, kelakuan kamu, fokus kamu, cara pikir kamu, intelijensi kamu. Makanya saya bawa-bawa terus itu, agama apa. Biar kamu itu berhati-hati membawa nama Islam. Kamu gak nyambung. Kalau Tuhan bisa menjelma jadi manusia, berarti dia bisa jadi hewan dong. Kalau kamu bisa makan nasi, berarti kamu bisa makan tai dong. Jawab. Iya kan? Harusnya kamu bisa makan tai. Terus apa alasannya kamu gak memilih makan tai? Saya tanya kamu Kiswanto, kamu bisa makan nasi? Bisa. Bisa makan tai juga dong? Nggak bisa. Bisa, kamu punya kemampuan untuk itu, tapi kamu tidak memiliki kehendak ke situ. Kamu nggak mau, bukan nggak bisa, tinggal saya jejelin kamu bisa, tapi kamu memilih untuk tidak melakukan itu. Nah, terjawab dong pertanyaan si bapak tadi. Kalau Yesus bisa jadi manusia, berarti dia bisa jadi hewan dong. Masalah ini tidak mau, karena tidak ada urgensinya, tidak ada manfaatnya. Demikian kamu bisa makan tai satu spiteng sana. Tapi itu nggak ada urgensinya. Nggak ada manfaatnya. Makanya tidak kamu lakukan. Sampai sini paham? Kiswanto. Paham nggak? Paham Kak Agatha, tai Oke. kan paham. Oke. Kiswanto, kamu agama apa? Islam. Pantes. Tai kan Apalagi bau mau kok kamu cuma tanya? Oke, ada lagi yang mau kamu tanyakan. Setidaknya ini sudah menjawab gitu loh. Ini kan narasi-narasi si Donditan yang blow on itu gitu loh. Oke. Kak Agatha, Kristen Ortodok kenapa nggak patung gitu kok lukisan doang? Karena kami nggak punya duit untuk beli patung. Bikin patung mahal. Kalau Katolik kan Tuh, patungnya karena di dalam Alkitab ya, ini saya jawab ya. Di Alkitab ya, Kolose 1 ayat 15 dia adalah gambar
rupa Allah yang tidak kelihatan. Galatia 3 ayat 1. Hai orang Galatia yang bodoh, bukankah Yesus itu dilukiskan terang di mata kamu? Nah, Ibrani 1 ayat 3, dia adalah gambar rupa Allah ya. Kenapa ada banyak gambar di dalam gerejanya ortodoks ya, terutama gambarnya Yesus, karena dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Itu alasannya. Ada lagi yang mau kamu tanyakan? Saya mau tanyakan. Kamu agama apa? Kamu agama apa? Kamu agama apa? Islam. Oke. Saya mau tanya sebentar. Ya. Kamu kan agama Islam, kenapa sih suka nanya mulu? Tuh PR kamu di bawah. Kamu agama Islam, nanya mulu. Kenapa sih kalian suka nanya mulu? Ada apa? Halo, kita Buton. Iya, halo. Oh, Tuhan yang kau maksud itu harus ini ya, harus dibunuh dulu, harus telanjang dulu baru bisa jadi Tuhan gitu ya? Menurut kamu gitu ya? Enggak. Batal jadi Tuhan kalau nggak bisa ditelanjangin gitu? Enggak, harus ada bang. Tuhan itu harus ada. Syaratnya itu harus ada lah. Tuhan kalau kelihatan dia bukan Tuhan. Karena Tuhan itu kalau dia terlihat berarti dia punya batas. Ngerti nggak? Kalau kau pernah sekolah, sesuatu yang terlihat itu pasti punya batasan. Oke. Ya, Kentut Tuhan itu, pasti kentut tidak itu punya kelihatan batas. nggak bang? Oke. Kentut kelihatan nggak bang? Kentut kelihatan nggak bang? Justru itu nggak kelihatan kan? Ada nggak dia? Kok sama Tuhan kau sama kentut? Udara. Kalau Sama udara nggak kelihatan. Kalau udara. Tai kelihatan nggak? Enggak, tai kelihatan nggak? Tai kelihatan nggak? Tai kau kelihatan nggak? Berarti Tuhan sama dengan tai dong. Abang, Enggak, kau tai bilang kelihatan tadi nggak? tuh, kau bilang tadi Tuhan itu kalau Taimu kelihatan dia nggak? terbatas. Taimu kelihatan nggak? Taimu. Nih, tai saya nih. Tuh, itu untuk kau. Kau jangan tergesa-gesa sayang. Kamu gak usah tergesa-gesa. Jangankan tai. Biji mata kau aja bisa kulihat. Biji mata kau bisa kutuhankan sekarang. Loh, jangan kayak gitu. Bahasanya ketai. Wah, biji mata kau lah dulu. Jadi saya tidak pernah mensyarati Tuhan itu harus kelihatan. Tapi kalau syarat Tuhan itu nggak boleh kelihatan karena dia takut terbatas, berarti Tuhanmu lebih rendah daripada kentut. Ngerti nggak? Ngerti nggak bahasa saya? Kamu harus ngerti bahasa Indonesia. Saya tidak pernah mengatakan Tuhan harus kelihatan. Tapi kamu mendebat Tuhan saya yang sudah menampakkan diri. Itu maksud saya. Saya sudah mengatakan tidak ada syarat bagi Tuhan. Nggak ada. Yang memberi syarat bagi Tuhan itu kalian. Tuhan kalau kelihatan dia terbatas. Kentut saya aja bisa nembus ruangan ini kok baunya. Nggak terbatas kentut itu. Jangan dong. Jangan seperti itu. Ya. Mari kita itu berpikiran bahwa sesuatu itu dikatakan Tuhan karena kuasa. Bukan karena kelihatan atau nggak kelihatan. Tuhan itu artinya berkuasa. Jadi kalau yang namanya Tuhan, berarti kita bicara kuasa. Bukan bicara kelihatan, bukan bicara nggak kelihatan. Saya kalau ketemu batu, terus batu ini bisa menghidupkan orang mati, saya Tuhan kan. Nggak peduli saya bentuknya. Nggak peduli saya dia nggak ada hidungnya. Yang penting punya kuasa. Itu bicara Tuhan. Kamu bahkan menuhankan uang, kenapa? Karena uang itu punya kuasa. Makanya banyak juga manusia menuhankan uang. Karena dia bisa mengendalikan kamu. Dia bisa menguasai kamu. Gak ngerti kau arti Tuhan? Besok-besok gak usah ngomongin Tuhan kau kalau gak ngerti definisi Tuhan. Oh ya iyalah. Untuk apa? Oh alah. Ini kita naikkan dulu ya.
Halo Ecihan. Halo Ibu Agatha, saya mau tanya boleh? Silakan. Di mana keadilan Tuhanmu bagi biji mata dunia ini? Kalau orang Islam kan semua orang tidak melihat, tapi Tuhanmu di mana keadilannya? Keadilan biji mata? Apaan sih? Iya, aku tanya. Oke, silakan. Biji mata dunia. Apa Bu? Di mana keadilan Tuhanmu bagi biji mata dunia di seluruh dunia ini? Lah semua orang punya biji mata dan dia bisa Iya, maksudku melihat aku Tuhan. tanya di mana keadilan Tuhanmu? Tuhanmu kan cuma dilihat di sana, di satu kampung di Bani Israel sana, Palestina Timur Tengah. Kan waktu Di itu kan satu orang-orang kampung. tertentu yang melihat Tuhanmu yang di Timur Tengah itu siapa? Gondrong Oke. itu loh. Berarti kamu juga harus menanyakan di mana keadilan Allah. Kenapa dia hanya menunjuk Muhammad sebagai nabi? Kenapa nggak semua orang dijadikan Tuhan kami nabi? adil, Agatha. Kalau Tuhan kami adil, Benar. Tuhan kami itu tidak Kalau dilihat tuh. oleh seluruh makhluk, walaupun yang ada di Oke. dasar laut. Jadi Tuhan Apakah kami itu Nabi adil, Muhammad tidak seperti sabar. Tuhanmu. Tuhanmu kan Sabar, cuma Bu. dilihat di Bani Israel. Sabar Bu. Tuhan kamu kan sudah bertemu Nabi Muhammad dalam peristiwa Isra Mi'raj. Betul tidak? Kamu santai dong. Jadi di mana keadilan Tuhanmu ketika Nabi Muhammad diperjalankan untuk bertemu dengan Allah dalam dalam perjalanannya Isra Mi'raj? Loh, kamu juga harus tanya keadilan Tuhanmu. Kalau cuman sekedar itu. Kamu harusnya juga tanya kepada Allah kenapa dia bertemu dengan Musa di Al-Naml ayat 7 sampai 9. Kenapa dia tidak bertemu dengan kamu? Kenapa tidak semua orang dijadikan nabi? Kalau bicara adil, Bu, jangan cuma itu doang. Loh, bicara keadilan tuh begitu dong. Harus semuanya. Coba, Bu. Kenapa hanya Muhammad jadi nabi? Kenapa kamu nggak jadi nabi? Di mana keadilan dia? Apalah jawabanmu? Oh, Nabi Muhammad untuk segala bangsa. Berarti sama. Kenapa harus di Israel saja? Karena bangsa Israel untuk segala bangsa. Itu jawabannya. Gimana menurut Anda? Makanya kamu jangan terlalu cepat, terlalu dini kamu melahirkan. Prematur imannya. Jangan bicara keadilan, Bu. Kau tanya dulu keadilan Tuhan kau. Sudah. Jangan terlalu tergesa-gesa, sayang. Kenapa nggak kita semua jadi nabi? Apa alasannya? Kenapa nabi-nabi itu semuanya di Israel saja dan di Arab saja? Kenapa tidak ada nabi di Indonesia? Kamu tanya dong keadilan itu juga. Jadi sampai sini kamu harus mengerti dulu apa yang dimaksud dengan keadilan. Wong kamu aja nggak ngerti apa itu keadilan kok. Jadi kenapa Tuhan Yesus itu hanya menyatakan diri kepada Israel? Iya kan? Bagaimana dengan orang yang lain? Nah, dia dari bangsa Israel, dia utus ke segala bangsa untuk memberitakan Yesus adalah Tuhan. Gitu mekanismenya, Bu. Sudah, saya nggak mungkin nggak jawab. Pasti saya jawab. Tuh, gimana sih kamu ini? Lihat aja banyak yang mualaf. Ya nggak apa-apa, Bang. Mualaf itu kan pribadi masing-masing, pilihan masing-masing. Halo, Adi. Halo, selamat malam. Malam, Bang Adi. Silakan, Bang. Mau bertanya Selamat apa? malam, selamat malam. Iya, malam, Bang. Judulnya kan Tuhan Yesus adalah pencipta. Tapi di ayat-ayat Alkitab Anda banyak yang mengatakan pencipta itu adalah Allah atau Bapa. Satu Terus? contoh, 1 Matius 11:25. Aku bersyukur kepadamu Tuhan langit dan bumi, sama dengan Lukas 10 ayat 25. Terus? Kamu tahu arti Tuhan langit dan bumi? Artinya Bapa itu penguasa langit dan bumi. Ya, tapi Yesus berkuasa atas Enggak, menurut Anda bumi itu dan surga. Yesus dengan Allah itu sama? Satu, bukan sama. Satu.
satu di dalam hakikat Allah. Ya. Maksudnya Kalau saya satu tanya dalam balik ya hakikat Bang, itu bersatu apa? satu. Firman dengan Allah itu satu Allah. Nah, kalau saya tanya di dalam Quran kamu juga, ada ayat yang mengatakan Allah bukan Tuhan. Contoh ya. Al-Hijr ayat 6. Ada begitu banyak ayat di dalam Quran juga yang mengatakan bahwa Gimana? Allah bukan Tuhan. Tunjukin. Al-Hijr ayat 6. Tunjukin. Oke. Di mana? Oke, sabar ya, ini tunjukkan. saya tunjukkan. Baik. Contoh ya Bang ya. Ini contoh aja. Ini Bang. Bentar. Ini Bang. Coba baca Bang. Mereka berkata, wahai orang-orang yang diberikan Al-Quran, sesungguhnya engkau Nabi Muhammad benar-benar orang gila. Maksud emang kenapa dengan ayat itu? Loh, ada nggak? Ayat ini kan tidak menunjukkan bahwa Allah adalah Tuhan, betul nggak? Betul nggak? Betul tidak? Ayat ini menunjukkan Di mana? Allah. Di mana? Loh, ayat ini menunjukkan Allah adalah Tuhan nggak? Ada informasi yang menunjukkan bahwa Allah Tuhan nggak di sini? Ada informasi itu nggak di sini? Ada. Ya sudah sama. Enggak ada. Loh, sama. Maksud saya adalah begini Bang. Sama ketika kamu memilih ayat di dalam Alkitab, ya, tidak semuanya. Karena isi Alkitab itu bukan aku Yesus adalah Tuhan, ayat 2, aku Yesus adalah Tuhan. Kan nggak gitu semua isinya, betul nggak? Jadi kalau kamu pun mengatakan, sebentar, saya jelaskan. Di dalam Matius, di situ dikatakan bahwa Bapa itu adalah Tuhan. Loh, ya iyalah Bang, Bapa itu disebut Tuhan. Kamu lihat itu di ayat yang kamu pilih. Coba kamu pilih ayat Yohanes 13 ayat 13. Pasti di situ dikatakan Yesus adalah Tuhan. Jadi maksud saya adalah begini, kalau kamu memilih ayat yang mengatakan Yesus, yang tidak menginformasikan Yesus Tuhan, itu ada banyak di dalam Alkitab. Demikian di Quran juga begitu. Ada begitu banyak ayat di dalam Quran yang tidak menginformasikan bahwa Allah bukan Tuhan. Di mana di Al-Quran? Lah itu tadi contohnya. Al-Hijr ayat 6, ayat 1, ayat 6. Bukan mengatakan apa? Bukan mengatakan Allah bukan Tuhan itu, bukan. Loh, jadi apakah di situ menginformasikan Bukan Allah itu itu. Tuhan? Saya tanya, oke, pertanyaan saya ganti. Apakah di Al-Hijr ayat 6 menginformasikan bahwa Allah adalah Tuhan? Emang enggak Ya menginfokan. sudah, bukan kan? Al-Hijr ayat 6 tidak menginformasikan bahwa Allah adalah Tuhan. Ya sama dengan ayat yang kamu pilih di kitab saya. Ada ayat yang menginformasikan bahwa Yesus bukan Tuhan. It's okay. Agatha beda banget itu, Agatha beda banget. Okay. Sedangkan di Matius itu Yesus yang berkata, Agatha, aku bersyukur kepadamu Bapa. Itu Yesus yang berkata. Al-Hijr ayat 6 ini Allah bukan yang berkata, Bang. Oke, pertanyaan saya ganti ya, Bang ya. Oke. Siapakah yang berkata Al-Hijr ayat 6 ini? Siapa yang mengatakan Al-Hijr ayat 6 ini? Saya tanya, Bang. Sesungguhnya coba saya tanya Bang, Al-Hijr ayat 6 ini perkataan siapa? Atau Coba semua Al-Quran itu? Oke. Ada satu HP. Saya baca lagi. Oke. Kira-kira ini siapa Bang yang berkata, Bang? Sebentar. Mereka berkata, wahai orang-orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran. Di mana Allah saya itu berkata? Oke, jadi ini perkataan siapa? Mereka yang Siapa yang menurunkan ayat ini, Bang? Oke. Saya tanya, Bang, siapa yang menurunkan ayat ini? Siapa yang menurunkan ayat ini? Allah. Kalau Allah yang menurunkan, siapa yang berkata? Terus siapa yang berkata?
Tapi udah Ini informasi dari siapa ini? ditegaskan dalam Al-Quran. Oke. Maksudnya Agatha. Saya tanya, pertanyaan saya Informasi dari Allah, tapi Abang. itu udah ditegaskan. Oh, informasi dari Allah. Ya Iya, sudah. Ya sudah, kalau Iya. informasi dari Allah, maka ini adalah perkataan Enggak. siapa? Perkataan siapa Saya ini? jangan diturunin ya. Saya jangan diturunin. Iya. Pertanyaan saya, jadi ini perkataan siapa? Hah? Itu penegasan No. Al-Quran, perkataan orang-orang Bukan. No. Iya, iya. Gimana Saya ini? tanya, Al-Hijr ayat 6 ini perkataan siapa? itu tadi perkataan orang-orang yang tidak suka kepada Nabi Muhammad. Oke, Mengatakan baik. dia Itu itu ini orang adalah baik. Ini adalah perkataan orang yang tidak suka pada Nabi Muhammad. Apakah Al-Qur'an ini berasal dari orang yang tidak suka sama Nabi Muhammad atau dari Allah? Al-Quran itu ada juga penegasan tentang Tunggu. Jadi Nabi kamu mau Muhammad. mengatakan Penegasan. bahwa Al-Qur'an adalah perkataan orang, bukan perkataan Allah. Begitu Iya, maksudnya. tapi ditegaskan oleh Al-Quran tentang Nabi Muhammad. Itu bukan nggak kayak gini, Agatha, beda jauh. Oh, jadi Beda. Al-Hijr ayat 6 ini bukan wahyu dari Allah, bukan firman Allah. Ini firman orang-orang. Oh, saya baru tahu Penegasan Quran itu. Al-Quran, penegasan. Saya nggak nanya penegasan, saya tanya siapa yang berkata tentang Al-Hijr ayat 6 ini? Udah saya bilang, Agatha, itu orang-orang yang tidak suka Oke. kepada Nabi Muhammad. Oke, Tegaskan dalam berarti Al-Quran ini adalah perkataan orang yang tidak suka sama Nabi Muhammad, begitu kan? Kamu mau menjelaskan itu kan? Ya, kalau di ayat itu. Berarti ayat Al-Quran kamu ada perkataan orang yang itu. Iya, berarti di dalam Al-Quranmu ada perkataan orang yang tidak suka dengan Nabi kamu, begitu kan? Berarti Al-Quran bukan firman Iya, Allah di ayat kalau itu. gitu. Iya, apakah ayat ini bukan wahyu dari Allah? Wahyu dari Allah. Jadi Tapi ini penegasan dari orang-orang yang tidak suka. Iya, berarti ini bukan wahyu Allah kalau kamu mengatakan ini perkataan orang. Kamu kan mau memberitahu bahwa Al-Quran bukan wahyu Allah kan di Al-Hijr ayat 6 ini. Maka Al-Hijr ayat 6 adalah bukan wahyu Allah. Seperti itu. Gitu, mau kamu bilang. Di ayat itu penegasan Al-Quran. Iya, Tapi beda kamu kan dengan- mau bilang, kamu kan mau mengatakan Al-Hijr ayat 6 ini bukan wahyu dari Allah kan? Betul? Al-Quran wahyu dari Allah, tapi ditegaskan. Bukan. Al-Hijr ayat 6. Baik, saya tanya, Al-Hijr ayat 6 ini Dengar. apakah wahyu dari Allah? Dengerin Agatha. Iya. Sayang sinyalnya jelek. Agatha Enggak, dengerin ya, dengerin ya. bagus. Hmm. Aduh. Bener. Wahyu dari Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, tapi ditegaskan di dalam Al-Quran. Wahyu dari Allah. Jadi bukan perkataan mereka. Ini wahyu dari Allah kan? Iya. Bukan. Oh, gimana? Astaga. Ha-ha. Lu kan kamu mau bilang itu dari kan? Allah kepada Nabi Muhammad, bercerita tentang Nabi Muhammad, tapi yang berkata itu bukan Allah, tapi yang berkata itu orang-orang yang tidak suka kepada Nabi Muhammad. Oh, ini adalah perkataan orang yang tidak suka sama Nabi Muhammad. Serius, Bang? Ini. Coba. Emang Kamu serius, Bang? Emang kenapa? Oke. Emang kenapa? Coba Iya. kamu baca. Coba kamu baca. Mengapa engkau tidak mendatangkan malaikat kepada kami jika engkau termasuk orang-orang yang benar? Kenapa urusan Coba baca itu? lagi. Kenapa itu? Baca lagi. Baca. Kami tidak menurunkan malaikat kecuali dengan kebenaran. Jika orang-orang kafir itu mengingkarinya, mereka tidak diberi penangguhan dari azab Allah. Maksudnya apa itu? Oke, lanjutkan lagi. Lanjut lagi ya. Kami tidak menurunkan Nah. malaikat kecuali dengan Ini. kebenaran. Oke, Sesungguhnya nih. Oke.
Baca. Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pada kami pula memeliharanya. Emang kenapa dengan ayat-ayat itu? Oke, lanjut Itu beda lagi, ayat, lanjut Agatha. lagi. Ini Al-Hijr, masih Al-Hijr. Ke selanjutnya lagi, baca. Iya. Sungguh kami benar-benar telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Nabi Muhammad kepada umat-umat terdahulu. Terus? Oke, Terus? baca. Tidaklah datang seorang rasul kepada mereka kecuali atau tidaklah datang seorang rasul kepada mereka kecuali selalu memperolok-olokkannya. Tidaklah datang seorang. Ada itu yang mau ditanyain apa? Lanjut, satu lagi. Silakan. Demikian kami memasukkan olok-olok itu ke dalam hati orang-orang yang berdosa. Oke, Yang mau siapa ditanya kami? kenapa? Yang mau saya tanya, siapa kami yang memasukkan olok-olok ke dalam hati orang yang berdosa yang mengatakan Muhammad gila? Hah? Siapa yang mengatakan? Ya, siapa yang memasukkannya? Ini ayat lain, Agatha. Ini ayat lain. Loh, nih ya Bang ya, aku kasih tahu ya, Al-Hijr ayat 6 sampai 12. Ada orang yang mengolok-ngolok kan tadi kan? Mereka mengolok-ngolok ya kan? Sesungguhnya orang yang diturunkan kitab sesungguhnya adalah Tit gitu kan. Lalu dikatakan, kalau begitu utuslah malaikat. Terus kan, tidaklah kami menurunkan wahyu kepada rasul. Dan rasul-rasul itu selalu diolok-olok. Demikian kami memasukkan olok-olokan itu kepada rasulnya. Siapa kami yang memasukkan olok-olok kepada orang yang mengatakan nabi kamu itu Tit gitu? Siapa si kami tadi? Siapa? Yang kami di situ tadi Allah, emang kenapa? Kamu bilang tadi yang mengatakan nabi kamu adalah mereka. Ternyata di ayat 12 ketahuan siapa yang memasukkan kata-kata itu. Jadi siapa yang mengatakan beda. itu? Sebentar. Beda Jangan ketawa sebelum saya buka ayat-ayat kalian sebelum. Oke, boleh lah. Belum, iya. Yang di ayat tadi kan mereka, ya, mereka kan. Mereka. Beda dengan ayat tadi. Beda. Kalau yang mereka tadi itu orang-orang yang tidak suka kepada Nabi Muhammad. Nah, siapa yang bilang Nabi memasukkan Muhammad gila. olok-olokan Ada yang juga. tidak suka Sebentar, itu? ada juga di dalam kitab Anda. Di dalam kitab Anda ada juga Lari. Yesus dibilang keluarganya gila. Itu ada juga. Makanya Anda Oke. jangan ketawa. Pertanyaan ini saya balikin. Bisa saya balikin. nggak apa-apa. Bisa saya Iya. balikin Agatha. Jadi, saya tanya kepada kamu, apakah di Al-Hijr itu menginformasikan bahwa Allah adalah Tuhan? Apa yang diinformasikan di Al-Hijr ayat 6 tadi? Menginformasikan Sebentar, Allah sebentar. Tuhan atau Jangan. tidak? Nah, kita nggak akan lari dari situ. Karena kamu membawa ayat yang sekiranya itu menginformasikan bahwa Yesus bukan Tuhan. Saya juga bawa ayat yang menginformasikan bahwa Sebentar, Allah juga bukan Tuhan. Beda. Agatha, ya sebentar. Ibarat Agatha itu ya bertanya itu enggak terlalu mengena, gitu kan. Tapi kalau saya ditanya itu, Kalau tidak mengena, Yesus. Kenapa kamu dari tadi berbelit-belit? Tuh, jadi siapa yang mengatakan nabi kamu begitu? Siapa yang mengatakan itu? udah saya bilangin yang mengatakan ayat tadi mereka itu orang-orang yang tidak suka kepada Nabi Muhammad. Oke, jadi Al-Quran kamu mau mengatakan bukan perkataan Allah? Ya kalau yang ayat itu bukan. Loh, berarti kalau kamu mengatakan ayat itu bukan perkataan Allah, kamu mau mengatakan bahwa semua ayat di dalam Al-Quran ini belum tentu adalah perkataan Allah, karena ada yang bukan perkataan Allah. Contohnya di Al-Hijr ayat 6 yang kamu bilang, begitu kan? Mau kamu Bener. Tapi berarti Al-Quran ini bukan perkataan Allah, tapi perkataan orang lain. penegasannya Kamu mau mengatakan Allah ini kolaborasi dengan orang-orang yang mengolok-olok Nabi kamu, tapi gitu kan? penegasannya itu dari Nabi Muhammad diwahyukan Penegasan apa sih? ke Nabi Penegasan Muhammad. apa? Jadi ditegaskannya di dalam Al-Quran seperti itu ayatnya, Agatha.
Beda. Iya. Sebentar, Loh, sebentar. kok mau menegaskan gini loh, Bang. Bang, dengar ya. Kok mau menegaskan kepada Nabi Muhammad sih? Yang diolok-olok siapa? Diolok-olok tadi Nabi Muhammad. Oke. Yang mengolok-olok siapa? Yang orang-orang yang tidak suka kepada Nabi Muhammad tadi. Yang itu Oke. tadi, yang mereka Oke. orang gila. Lalu apa yang mau diwahyukan Allah? Oke, lalu apa yang mau diwahyukan? Yang mau ditegaskan Allah itu apa? Yang mau ditegaskan Allah apa? Sebentar. Anda Kan tadi kamu mau bilang, Allah mau menegaskan sesuatu kepada Muhammad. Jadi apa yang mau ditegaskan? Bahwa olok-olokan itu dari Allah gitu. olok-olok. Loh, ayat 12 tadi loh, ayat 12. Jadi mau menegaskan bahwa olok-olokan itu dari si kami, gitu kan? Olok-olokannya dari si kami toh. Itu kan maksudnya. Sebentar, lelet. Oke. Lelet. Iya, tidak masalah. Tidak sebentar. Tidak masalah, Agatha. Sesudah itu tadi Allah memasukkan olok-olok kepada mereka, tidak masalah. Sesudah mereka mengolok-olok Nabi Muhammad, Allah memasukkan olok, tidak masalah. Loh, saya nggak nanya tidak masalah. Di ayat itu mau memberitahukan, menginformasikan bahwa Allah Tuhan atau tidak di ayat tadi. Itu yang mau saya tanya. Fokus ke situ. Agatha. Tidak kan? Allah. Oke. Apakah di Al-Hijr Tuhan kami, ayat Agatha. 6 itu Di mau ayat menginformasikan bahwa Allah adalah Tuhan? Iya. Apakah di situ mau menginformasikan bahwa Allah adalah Iya. Tuhan atau tidak? Coba. Berarti tetap maksud gini. Apa tuh? Tetap. Berarti apa? Oke. Berarti apa? Berarti kamu kan mau Terlalu gampang saya balikin mengatakan. perkataan Agatha itu terlalu gampang. Loh, nggak usah terlalu gampang, orang dijawab aja belum. Kamu kan berarti Bang, gini Bang, ya, logikanya adalah kalau Bisa kamu ambil ayat-ayat di Al-Quran ataupun ayat-ayat di Alkitab yang menunjukkan Yesus bukan Tuhan atau Allah bukan Tuhan, itu gampang. Tinggal kamu pilih aja. Ya kan? Tinggal kamu pilih setiap ayat yang tidak menginformasikan bahwa dia adalah Tuhan. Sama seperti narasi kamu. Di Matius kamu bilang, tapi Yesus di sini, sabar. Di sini di Matius berapa? Yesus mengatakan bahwa Bapa adalah Tuhan. Tapi kamu tidak baca. Di Yohanes 13 ayat 13 dan 14, Yesus mengatakan dirinya Tuhan. Sebab di Yohanes 10 ayat 30, Yesus dan Bapa adalah satu. Kalau Bapa adalah Tuhan, maka firman-Nya Bapa adalah Tuhan, yang adalah Yesus. Semudah itu, Bang. Ngerti nggak? Paham nggak sampai sini? Ya iya, kalau kamu mau comot ayat yang tidak menginformasikan Yesus bukan Tuhan, ya itu banyak. Demikian juga saya juga bisa comot di dalam kitab suci kamu yang menunjukkan bahwa Tuhan kamu bukan Tuhan. Sampai sini paham? Agatha masih ngeyel. Lukas saya nggak ngeyel. Saya nggak pernah ngeyel. Saya memahami sekali kitab suci saya. Gini Bang, saya kasih contoh ya Bang ya, biar kamu paham. Adi Ogan adalah pria dewasa saat ini, tapi Adi Ogan di usianya 0 sampai 1 itu adalah bayi. Jadi apakah bisa saya simpulkan Adi Ogan bukan bayi? Karena Adi Ogan yang sekarang saja yang saya kenal, bukan Adi Ogan di usia 0 sampai 1. Maksud dari analogi saya adalah ayat Alkitab itu tidak menceritakan semuanya dari Kejadian sampai Wahyu Yesus adalah Tuhan, tetapi ada kisah di mana dia itu tidak diceritakan sebagai Tuhan karena diceritakan sebagai nabi, atau dia diceritakan sebagai rasul, atau dia diceritakan sebagai imam, tapi bukan menafikan bahwa Yesus bukan Tuhan.
Tidak seperti itu. Karena kita kalau mau baca Alkitab secara timelinenya dari Kejadian sampai Wahyu, itu menunjukkan perjalanan para nabi dan para rasul tentang Tuhan yang dimaksudkan ini, yaitu siapa? Tuhan Yesus. Iya, ini yang jadi masalahnya di kitab Anda, Agatha. Di kitab saya nggak pernah punya masalah. Di kitab saya tidak pernah masalah. Kenapa? Ya, karena dia itu mengatakan sesuatu yang tepat ketika dia dipertanyakan oleh orang Farisi. Bang, sama seperti kamu. Kamu kan tidak mungkin dari umur 1 sampai 30 tahun selalu yang ditanyakan, apakah kamu sudah sunat, apakah kamu sudah sunat, apakah kamu sudah sunat. Pasti akan ada fase di mana kamu ditanyakan, kamu sudah menikah belum? Tapi bukan artinya kamu tidak sunat atau belum sunat. Kamu ngerti nggak bahasa Indonesia? Agatha, sebentar. Agatha, yang saya dapatin di kitab Anda itu, Yesus itu ada seperti dua. Ada yang mengaku Tuhan, ada yang mengaku sebagai hamba dan bertuhan, dan dia semuanya, Bang. Dia semuanya, betul. Sama seperti kamu, saya temui di dalam hidup kamu. Kadang kamu ngaku bayi, kadang kamu ngaku anak SD, kadang kamu ngaku anak SMA, kadang kamu seorang pacar, kadang kamu seorang anak, kadang kamu seorang bapak. Gak masalah, itu tidak kontradiksi. Karena kesemuaannya itu adalah kamu, Adi Ogan. Iya, ketika kamu ditanya, oh ya, sama temenmu, lu pacarnya si ini ya? Pasti lu akan jawab, oh iya, gue pacarnya. Tapi di sisi lain kamu ditanya, kamu anaknya si Pak Usep ya? Kamu pasti jawab anak. Apakah artinya kontradiksi? Ketika kamu ditanya pacar, kamu bukan anak Pak Usep? Ini bro. Iya. Ngerti nggak? Nah, udah capek saya ngejelasin kamu dengan banyak contoh. Jangan goblok lagi besok-besok. Kitab saya ini, itu kan kitab perjalanan Tuhan saya mendampingi Adam sampai kepada inkarnasi Yesus. Itu perjalanan hidup manusia itu selalu diiringi Tuhan saya yang adalah Tuhan Yesus. Dia ada di masanya Adam, dia ada di masanya Musa, dia ada di masanya Daud, dia ada di masanya Yohanes, dia ada di sepanjang segala abad. Dan kalau saya mau menceritakan dia, ketika dia mau memberikan makan 5.000 orang, saya tidak akan menceritakan bahwa dia adalah anak Maria ketika itu. Tapi di satu fase, ada saksi mata yang menceritakan bahwa dia adalah anak Maria. Ada di fase lain yang mengatakan bahwa dia adalah raja. Ada fase di mana dia dikatakan adalah Allah. Tapi apakah itu membentuk kontradiksi di dalam satu kesaksian para nabi dan para rasul ini? Tidak, tetapi itu saling melengkapi. Karena dia ada di sepanjang segala abad. Dia menemani Musa, dia menemani Adam, dia menemani Abraham, dia menemani Yusuf, dia menemani setiap orang. Tapi apakah isinya setiap dia ditanya, akulah Tuhan sembahlah aku? Ya enggak lah. Ketika dia ditanyai oleh ahli Farisi, apakah dia selalu mengatakan, akulah Tuhan sembahlah aku? Kalau sempat Tuhan Yesus, setiap dia berdiskusi dengan manusia, dia selalu mengatakan, akulah Tuhan sembahlah aku. Saya curiga ini Tuhan Yesus jadi gila. Loh iyalah. Waktu misalnya dia ditanyain sama Maria, ya dia nggak akan mengatakan akulah Tuhan sembahlah aku. Nanti ditanya Farisi, akulah Tuhan sembahlah aku. Sarap. Oh iyalah seperti itulah. Oh iyalah sayang. Oh, 1.300 orang di sini. Apakah kalian harus sebodoh ini harus saya jelaskan kayak bocil? Mikir. Makanya besok-besok kamu itu harus tahu konteks dari ayat yang kamu ambil. Demikian saya ambil tadi Al-Hijr ayat 6. Kamu harus tahu itu konteksnya apa. Masa isi Alkitab asal saya buka Matius, akulah Tuhan sembahlah aku. Nanti lagi saya buka Wahyu, akulah Tuhan sembahlah aku. Untuk apa ada kitab suci segitu banyak kalau isinya sama? Sakit jiwa. Justru saya curiga, asal dia ditanya ya kan, guru, kenapa engkau makan sama
orang-orang pemungut cukai, akulah Tuhan sembahlah aku. Sarap. Ya kan? Ketika ditanyain lah ya, kenapa kamu memporak-porandakan bait Allah? Akulah Tuhan sembahlah aku. Semua orang akan mengatakan dia gila. Lu gitu, kalau mau cari ayat sesuka kamu ya gampang. Tapi untuk memahami secara penuh Alkitab itu, ya kamu harus punya kedewasaan untuk mengerti Alkitab secara sistematis. Ada yang namanya disiplin ilmu. Kamu harus disiplin membaca dari Kejadian sampai kepada Wahyu. Ya kalau kamu menukil satu ayat, ya memang kamu akan dengan kepicikan kamu menarasikan Alkitab. Gila kamu. Saya kalau ketemu Tuhan Yesus ya waktu dia bergulat dengan Yakub, terus dia ngomong, akulah Tuhan sembahlah aku. Pasti aku bilang, ini nggak waras ini Tuhan Yesus ini. Asal ditanya akulah Tuhan sembahlah aku. Untuk apa ada kitab suci kalau cuman mau mengatakan akulah Tuhan sembahlah aku? Sepolos itu gue akan mengatakan Yesus ini bukan Tuhan. Kenapa? Asal ditanya akulah Tuhan sembahlah aku. Ini udah pasti tuh bukan Tuhan ini saya bilang. Nanti kepada Fir'aun ya kan, ketemu dia kepada Fir'aun. Fir'aun, lepaskanlah umatku. Ya kan? Bukan. Fir'aun, akulah Tuhan sembahlah aku, maka lepaskanlah umatku. Ya Fir'aun ketawa lah. Kalau begitu Fir'aun terlalu gampang dong bagi dia untuk bertobat. Karena begitu Musa mengatakan, sesungguhnya Yesus adalah Tuhan, maka sembahlah dia. Terus tiba-tiba Fir'aun langsung bertobat. Selesai ceritanya. Ya kalau dengan mengatakan akulah Tuhan sembahlah aku, semua masalah selesai. Ya harusnya Fir'aun juga jangan marah. Ya kan? Ya harusnya Daud juga nggak usah berzina. Kenapa? Karena Daud tahu bahwa Yesus adalah Tuhan sembahlah aku. DN. Selesai ceritanya, tepuk tangan. Astaga. Aku justru curiga ya, Yesus ini kayaknya bukan Tuhan. Asal ditanya, akulah Tuhan sembahlah aku terus. Waras dia. Guru, aku belum makan. Akulah Tuhan sembahlah aku. Terus tiba-tiba semua orang jadi kenyang gitu. Ya enggak lah. Sakit jiwa kamu teh. Itu ya. Jadi kalian ini terlalu sepele, hanya menukil beberapa ayat Alkitab, ya kan? Yang sedang tidak mengatakan Yesus bukan Tuhan, itu menjadi acuan bahwa Yesus bukan pencipta. Terlalu remeh-temeh, terlalu bodoh. Baik, kita sudah simak apa yang barusan dibahas dan dibicarakan oleh apologet Kristen bersama dengan mereka yang kemudian bertanya terkait iman Kristen dan juga melakukan perbandingan antara Islam dan Kristen, ya, bersama dengan apologet Kristen dan Muslim yang menjadi lawan bicaranya. Nah, saudara dalam Tuhan, mereka membahas banyak poin dan salah satunya adalah tentang surga di dalam Kristen dan Islam. Nah, saudara dalam Tuhan, berbicara tentang surga di dalam Kristen, ya, itu berdasarkan anugerah Tuhan kepada umat pilihannya, ya. Orang-orang yang masuk ke dalam kerajaan surga, kalau kita baca dalam Alkitab, adalah orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan juga taat akan firman Tuhan sebagai buah dari keselamatan yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus kepada mereka, ya. Orang yang merasa diri sudah diselamatkan oleh Tuhan oleh karena kasih karunia Tuhan, dan dia percaya atau dia mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya, Alkitab mencatat bahwa ya mereka akan masuk ke dalam kerajaan surga yang Tuhan Yesus sediakan bagi mereka. Ini sangat luar biasa, saudaraku dalam Tuhan, ya. Hal lain yang perlu kita ingat tentang surga Kristen, ya, di dalam surga Kristen
atau neraka Kristen itu tidak ada istilah api penyucian, ya. Yang ada hidup kekal di dalam surga atau hidup kekal di dalam neraka, ya. Artinya kalau hidup kita di dunia ini atau hidup orang Kristen di dunia ini benar-benar percaya sebagai Tuhan dan taat akan firman Tuhan sebagai buah keselamatan daripada Tuhan, maka mereka pasti masuk ke dalam kerajaan surga. Namun kalau ada orang Kristen yang mengaku dia adalah Kristen tetapi dia tidak menghasilkan buah daripada imannya itu, maka mereka tidak layak masuk ke dalam kerajaan surga yang Tuhan Yesus sediakan. Tetapi mereka masuk ke dalam neraka, ya, tempat kekal mereka, ya. Nah, saudara dalam Tuhan, sangat luar biasa Alkitab menjelaskan tentang surga kepada kita, sehingga kita sebagai orang Kristen tidak perlu khawatir atau bimbang, tetapi kita percaya bahwa apa yang ditulis Alkitab adalah firman Tuhan yang iya dan amin, ya, artinya yang pasti, dan itu merupakan tempat kekal kita ketika kita meninggalkan dunia ini. Hal yang terpenting adalah bagaimana kita percaya Yesus dan taat akan firman Tuhan. Ya, Tuhan Yesus berjanji bahwa orang-orang yang percaya kepadanya, ya, tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus berkata bahwa dia pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagi orang percaya kepadanya, sehingga di tempat dia berada, orang-orang percaya, orang-orang kudus berada di sana. Ya. Nah, saudara dalam Tuhan, sebenarnya banyak hal yang mereka bicarakan di video tadi, termasuk juga tentang ketuhanan Yesus Kristus yang sering menjadi topik pembahasan di debat lintas agama. Mereka juga membicarakan hal itu di video tadi, dan lagi-lagi apologet Kristen atau Agatha memberikan penjelasan yang sangat baik bahwa Yesus adalah Allah, Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Sang Firman yang menjadi manusia yang telah datang ke dunia ini dan memberikan keselamatan kekal bagi orang-orang percaya, ya. Nah, saudara dalam Tuhan, selebihnya apa tanggapan saudara, langsung saja tulis di kolom komentar, ya. Tuliskan komentar yang baik, yang positif, terutama komentar yang memuji memuliakan nama Tuhan dan komentar yang memberkati kita sekalian. Dan saya terus ingatkan untuk tidak lupa tekan tombol like dan juga serta bagikan video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Sekiranya melalui video ini banyak jiwa-jiwa yang terberkati, banyak jiwa-jiwa yang akhirnya percaya Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat dalam kehidupan mereka. Nah, saudara dalam Tuhan, di kesempatan ini saya kembali ingatkan kita supaya kita tetap semangat di dalam Tuhan, supaya kita tetap semangat mengerjakan pekerjaan kita dan semangat mengejar apa yang menjadi impian kita, apa yang menjadi cita-cita kita, dan hal yang utama adalah tetap bersandar kepada Tuhan. Ya, percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, ya. Nah, saudara dalam Tuhan, tidak terlalu panjang lebar saya sampaikan pesan di video ini, ya. Kiranya Tuhan memberkati kita, kiranya damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus melimpah bagi kita, dan anugerahnya senantiasa nyata bagi kita, dan penyertaannya, ya, senantiasa meliputi kehidupan kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Shalom.